Ini sebaiknya kalian subscribe untuk mensupport channel ini untuk selalu update dan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Sekar HM. Jadi udah lama banget aku nggak ngebahas tentang pil Diana. Kali ini aku mau sharing aja sih ini guys. Emang mungkin agak basa-basi, tapi sebisa mungkin nanti aku sampein untuk intinya di depan video ya. Tapi kalau yang mau dengarkan sampai akhir juga alhamdulillah banget. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini aku bikin videonya sore hari, jadi banyak aktivitas anak-anak gitu, jadi dimohon pengertiannya. Nah, jadi sekilas informasi aja guys, sekarang aku udah tidak konsumsi untuk si pil Diananya. Nah, kenapa sih kok udah nggak konsumsi pil Diana? Banyak, ada beberapa aspek ya, tapi salah satunya itu yang utama banget itu adalah kesehatan. Jadi aku itu kan konsumsi pil Diana kurang lebihnya sekitar 2 tahun lebih ya guys ya, 2 tahun lebih. Terus sekarang ini aku hampir jalan di 1 tahun itu aku KB alami, jadi pakai pengaman sama KB tanggalan. Nah, untuk tanggalannya apa, aku ada aplikasinya ya, aku taruh di samping sini ya. Untuk aplikasinya namanya ini aku pakai ini. Jadi emang teman-teman kalau pakai yang alami itu tuh emang harus rutin sih, maksudnya tetap harus bener-bener dijaga emang kalau emang mau menunda kehamilan gitu guys. Ini kenapa sih kok aku udah nggak konsumsi si pil Diana lagi? Yang pertama, waktu 1 tahun pertama itu tuh bener-bener enak banget. Menurut aku pribadi ya, kayak wah, pil Diana ini bisa banget nih dikonsumsi kayak jangka panjang, meskipun ya namanya KB itu kalau nggak alami tetap ada efek sampingnya kan guys. Tapi waktu itu aku tuh merasanya kayak pil Diana tuh nggak ada efek samping yang reno-reno gitu. Tapi semakin kesini jalan di 2 tahun lebih ya guys ya, udah 2 tahun lebih nih, mau 3 tahun tapi nggak sampai 3 tahun lah, 2 tahun lebih gitu. Terus semakin kesini itu aku tuh beberapa kali itu setiap stop pil kan. Kalau pil Diana kan, ini aku kasih gambarnya di sini ya, pil Diana kan seperti ini kan guys. Nah, kalau kita udah habis 1 tablet itu kan otomatis kita harus berhenti juga biar haid gitu kan. Nah, waktu itu aku berhenti pilnya itu waktu mau ke yang haid kan, itu tuh bener-bener pusing kepalanya tuh, yang pusing banget, sampai aku tuh belum pernah merasakan sakit kepala yang begitu sakit. Tipe sakit kepalanya tuh nggak yang gliyeng gini, enggak ya. Jadi sakit kepalanya tuh yang nut dan berat banget. Kalau aku pribadi kirain itu karena aku sakit aja gitu, maksudnya bener-bener sakit. Makanya aku kasih waktu itu obat-obat warung aja kayak Panadol, Paramek, terus dan lain-lain gitu kan. Nah, itu aku konsumsi itu dan ternyata nggak meringankan sakit kepalaku. Jadi nut. Nah, itu tuh cuma 1 hari sih, tapi itu bener-bener mengganggu aktivitasku banget. Jadi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau berhenti pil terus besoknya haid gitu tuh, aku bener-bener 1 hari itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sakit kepalanya yang bener-bener pening banget. Terus hari terus keesokannya haid. Nah, haidnya itu tuh semakin kesini itu biasanya kan aku kalau normalnya zaman dulu nih ya, zaman sebelum punya anak itu 6 harian ya, 6 harian gitu, 7 hari baru, maksudnya 7 hari itu benar-benar bersih. Nah, semakin kesini aku konsumsi pil itu sekitar 4 hari, paling lancar tuh 2 hari guys, 2 hari tuh lancar, terus ketiga keempat baru keempat hari tuh bersih gitu. Itu nggak langsung ya guys, maksudnya kayak baru konsumsi, misal nih baru konsumsi 1 bulan pil Diana terus keesokan haidnya itu cuma 4 hari, 3 hari tuh enggak. Jadi tadinya normal tapi semakin kesini tuh apa ya, jangka haidnya itu paling 3 harian gitu. 4 hari itu mentok, itu paling banyak 4 hari, kadang ada 1 hari keluar banyak, keesokannya udah sisa flek-flek aja gitu. Nah, terus setelah itu aku bulan depannya lagi seperti itu lagi. Terus aku mikir, masa sih gara-gara obat gitu masih positif lah, maksudnya kayak nggak mungkin lah, ini mungkin aku yang kurang enak badan dan lain-lain. Terus aku periksa di salah satu dokter umum ya guys, dan ternyata kan emang aku takutnya itu kepalaku tuh ada sesuatu gitu kan. Kalau sakit kepala itu kan emang takut lah kan ya teman-teman ya. Terus intinya tuh si dokter tuh tanya gini, konsumsi salah satu obat enggak, atau mungkin suplemen pemutih, atau mungkin
obat diet gitu. Karena awal dokternya bilang seperti itu, jadi aku bilang enggak konsumsi apa-apa karena aku nggak kepikiran si pil Diana ini guys. Setelah sampai rumah akan emang dikasih obat, tapi si dokternya bilang ini kalau bisa sih ini apa namanya, pola makan terus juga pola hidupnya dirubah aja, ini nggak kenapa-napa, maksudnya kayak nggak ada macem-macem lah di kepala gitu. Udah agak lega kan. Setelah itu bulan depannya seperti itu lagi, itu sehari setelah, pokoknya kalau aku udah nggak konsumsi pil malamnya itu kan, akan biasanya konsumsi pil Diana itu setiap jam 9 malam kan teman-teman. Nah itu tuh malamnya kan udah nggak konsumsi nih, udah habis otomatis kan. Nah paginya itu tuh pusing antara pagi ataupun jam 10, pokoknya di hari setelah berhenti pil lah intinya. Itu tuh aku tuh pusing banget, terus baru ngeh si dokter bilang konsumsi obat apa. Nah ini kan pil Diana juga salah satu obat kan guys. Baru ngeh aku, oh jangan-jangan ini. Pokoknya pusing kepala itu tuh aku udah rasain itu 5 bulan. Jadi kayak 1, 2, 3, ketiganya kan aku periksa ya ke dokter, keempatnya mulai ngeh, kelima masih aku coba, ternyata benar. Terus udah itu aku bilang sama suami kan, maksudnya gimana kalau sementara ini KB alami aja, soalnya bener-bener sakit kepalanya tuh nggak bisa dirasain gitu lah. Maksudnya selama aku hidup ini aku merasakan sakit kepala yang begitu sakit itu waktu berhenti itu. Semoga aja tidak merasakan yang lebih ya temen-temen ya. Terus setelah itu ya sharing sama suami, terus juga aku banyak buka di YouTube tentang gimana sih cara KB alami biar menunda kehamilan dan lain sebagainya gitu. Jadi aku memutuskan untuk KB alami, dan waktu setelah aku mulai KB alami 1 bulan kan, itu tuh haidnya masih sama kayak aku ini pil KB, masih yang keempat hari. Bulan kedua aku KB alami mulai 5 hari, terus step haidnya tuh kayak maju gitu loh teman-teman. Misal biasanya tanggal 20 maju di tanggal 18, bulan depannya maju di tanggal 17 gitu-gitu. Jadi kayak maju, dan untuk si ininya itu juga keluar banyak gitu, si darahnya tuh keluar banyak, itulah pokoknya haidnya aku tuh bener-bener lancar banget. Sampai sekarang pun itu aku kayak balik ke yang dulu sih, emang nggak lama banget, pokoknya 6 hari itu biasanya udah mulai habis nih, pokoknya 4 hari itu lancar banget, 5 hari udah mulai berkurang, 6 terus udah 7 tuh aku bener-bener udah keramas, udah bersih, bener bersih gitu. Jadi itu sih alasan aku kenapa aku udah berhenti pil KB Diana gitu ya. Buat temen-temen coba deh kalian sharing, kalian udah pakai KB apa mungkin yang bisa kasih masukan ke aku selain KB alami ya kan, soalnya aku juga untuk planning mau punya anak kedua itu agak lama, kayaknya nunggu si anak pertama ini sekitar umur 10 tahun atau mungkin 8 tahun ya baru mau punya anak lagi gitu. Jadi sharing nih buat ibu-ibu muda ataupun yang mungkin udah berpengalaman, ini bisa banget sharing di bawah KB apa yang aman juga. Tapi sebenarnya nih ya guys, Diana itu juga menurut aku waktu start-upan pertama tuh benar-benar aman banget dan kayak menguntungkan banget buat diriku gitu. Jadi itu juga bisa untuk kecantikan kan, maksudnya kayak kerutan, terus juga menunda penuaan dini dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya bagus sih kalau buat temen-temen yang mungkin mau nyoba dulu, bisa banget dicoba dulu. Dan kalau efek sampingnya nggak seperti aku juga bisa banget dilanjutin. Cuma ini pengalaman aku waktu pakai pil Diana kurang lebih mau 3 tahun itu. Terus ya guys, kalau semisal emang KB alami itu nggak tahu ya, mungkin semua KB itu seperti itu atau enggak, aku juga kurang tahu. Tapi yang aku tanya-tanya sama teman, aku baca di sosial media, aku cari-cari di YouTube, emang kalau orang KB itu tuh emang hormonnya kan ada yang ditekan nih. Jadi sebagai wanita sendiri tuh kayak nggak ada nih hasrat mau seperti itu gitu kan, maksudnya kayak males dan lain-lain gitu. Tapi kalau KB alami kan kita kan cuma pakai pengaman sama tanggalan aja kan guys. Jadi naluri sebagai seorang istri pengen kayak gitu tuh ada gitu. Terus selain itu juga yang aku suka misal KB alami juga haidnya juga lebih lancar, terus juga kesehatannya juga masih kayak kita sehari-hari, maksudnya kayak biasa gitu loh, nggak ada pusing kepala dan lain sebagainya. Misal pusing kepala pun itu nggak ke
enggak karena KB alami ya, maksudnya kayak ya pusing karena sakit aja kepalanya gitu. Terus untuk kalender yang aku pakai, untuk aplikasi yang aku pakai tuh yang ini ya, yang ini ya. Untuk yang lain sih aku belum tahu ya, karena aku juga belum coba-coba. Tapi hampir beberapa bulan ini, hampir 1 tahun aku tuh pakainya yang ini. Menurutku lebih simpel aja sih yang ini. Aku ada satu aplikasi lagi dan aku nyoba nih, katanya itu kan di YouTube juga banyak yang membahas tentang aplikasi yang satunya. Ternyata aku yang nggak cocok, bukan nggak cocok sih, lebih kayak mungkin aku yang belum terlalu paham. Jadi aku masih pakai aplikasi yang ini guys. Menurut aku masih oke banget sih, dan di situ juga kalau kita lego gitu kayak kita juga bisa mengisi kayak mood, terus juga kita di situ bisa misal nih yang mau program punya anak gitu juga kelihatan kan di situ masa suburnya kapan gitu. Nah kalau aku pribadi misal waktu masa subur itu sebisa mungkin nggak usah hubungan aja kan, takut nanti ada kebocoran dan lain-lain. Dan kalau emang mau KB alam itu suami istri harus komitmen, tahu tahu maksudnya kayak harus saling komunikasi lah, pokoknya gitulah guys ya. Ini sih video ini tuh cuma kayak sharing aja sih, karena alhamdulillah videoku yang ngebahas tentang Pildiana tuh tembus banyak, dan di bawah tuh banyak banget komen temen-temen ada juga yang ngerasain pusing. Tapi waktu itu kan aku nggak merasa pusing dan oke-oke aja, jadi aku nggak kepikiran sampai segitu. Dan ini aku baru mau ngebahas tuh baru-baru ini karena aku ingat nih, aduh aku di YouTube tuh merekomendasikan Pildiana, jangan-jangan juga ada nih temen-temen yang sama kayak aku gitu. Jadi cukup sekian ya sharing kali ini, semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin mau mulai Pildiana ataupun sama nih aku juga baru berhenti Pildiana terus juga pusing dan lain-lain gitu. Pokoknya cukup sekian video YouTube kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan kalian juga bisa sharing di bawah ya teman-teman, insyaallah aku balas. Terima kasih, assalamualaikum, bye bye.